Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Sugi Febriana. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas muatan ilmu alam dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasikan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kedua, siswa mampu mengidentifikasikan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau boleh juga disebut dengan perkembangan dengan kawin. Nah, dalam alat perkembangbiakan tumbuhan ada yang disebut dengan bunga, di mana bunga itu memiliki benang sari atau yang disebut dengan sel kelamin jantan dan putik atau sel kelamin betina. Nah, ini contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pertama, ada pada tumbuhan jagung. Kedua, tumbuhan mangga. Ketiga, bunga sepatu, dan lain-lain. Jadi anak-anak cari ya, bagaimana atau contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif lainnya. Nah, semua, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau boleh juga disebut dengan perkembangbiakan tanpa kawin. Jadi ini kebalikan dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau generatif tadi kawinan dengan kawin, maka perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan tanpa kawin. Dalam perkembangbiakan vegetatif tumbuhan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dibagi dua. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Dalam perkembangbiakan vegetatif alami ini bisa terjadi dengan pertama dengan tunas. Contohnya tanaman pisang, bambu, ya, atau tebu. Ya. Kemudian yang kedua, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, ya, bawang bombay. Kemudian yang ketiga, umbi batang. Contohnya kentang, ubi jalar, ya. Kemudian umbi akar, ada wortel, ada singkong, contohnya. Kemudian yang kelima adalah geragi, contohnya adalah tumbuhan stroberi. Kemudian akar tinggal atau disebut dengan rizoma, contohnya kunyit, jahe, ya, lengkuas. Nah, itu perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian ini adalah contoh
contoh tanaman atau tumbuhan vegetatif alami. Kita lihat ini ada tumbuhan bambu dengan cara tunas, ya. Ini tumbuhan bambu dengan cara tunas. Kemudian bawang merah dengan umbi atau umbi lapis namanya. Kemudian ada jahe ini dengan akar pinggal atau rhizoma. Kemudian kentang, umbi batang. Kalian bisa cari di sumber-sumber lainnya contoh-contoh tanaman yang bernabiat secara vegetatif alami. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan ini terjadi melalui pertama adalah cangkok. Contohnya tanaman yang bisa dijangkau rambutan, mangga, ya, jambu air, dan banyak lagi tanaman-tanaman lain yang bisa dijangkau. Kemudian setek batang, contoh tanaman yang bisa setek batang, contohnya singkong, bunga sepatu. Kemudian setek daun, untuk setek daun ini contohnya di tanaman biasanya setek bebek. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan merunduk, ya, merunduk. Contoh tanamannya adalah stroberi, bugenvil. Kemudian terakhir adalah okulasi atau menempel istilahnya. Contoh tanamannya adalah jeruk, durian, rambutan, ya banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa diokulasi. Ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu mencangkok. Ini adalah tanaman jambu air yang sudah dilakukan pencangkokan. Nah, terakhir untuk tugas kalian ya, untuk kerjakan pertanyaan ini, apa saja yang termasuk bunga sempurna dan tidak sempurna? Kedua, apa saja keuntungan mencangkok dalam bidang pertanian? Nah, ini tugas untuk kalian kerjakan, cari di sumber-sumber lain ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, itulah anak-anak semua materi pertemuan kita pada hari ini. Kemudian apa yang telah Bapak sampaikan, kalian mudah memahaminya. Nah, apabila ada pertanyaan nanti bisa di WA Japri Bapak. Jaga kesehatan kalian ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.